Halo semuanya, selamat datang di ulasan taktik kita. Siap-siap ya, karena hari ini kita bakal bedah habis-habisan salah satu laga pembuka musim yang paling ditunggu-tunggu. Arsenal menantang Manchester City di Community Shield 2026. Dengar, ini bukan cuma sekedar laga persahabatan pemanasan biasa, sama sekali enggak. Ini adalah ajang pamer kekuatan, sebuah perang psikologis pertama sebelum peluit panjang Liga Inggris resmi ditiup. Jadi, ayo kita bedah adu mekanik ini, dan lihat siapa yang sebenarnya pegang kendali buat akhir pekan nanti. Oke, coba perhatikan angka ini. 4. Ya, ini bukan sembarang angka acak teman-teman. Ini adalah rekor kemenangan 100% milik Mikel Arteta di ajang Community Shield. Bayangkan, 4 pertandingan yang dia jalani, baik saat masih jadi pemain maupun sekarang sebagai manajer, dan keempatnya berujung angkat trofi. Di level sepak bola elit Inggris, punya rekor sesempurna ini melawan tim-tim raksasa itu ibarat anomali statistik. Dan pastinya, ini jadi modal mental yang luar biasa masif buat skuad meriam London. Nah, mari kita bergeser ke pembahasan panggung barunya. Laga kali ini bakal digelar di Cardiff, absen dulu dari Wembley untuk pertama kalinya sejak 2006. Kalian tahu nggak, pergeseran stadion ini sebetulnya kasih dampak yang lumayan krusial loh. Secara historis, Principality Stadium di Wales ini udah kayak rumah kedua buat Arsenal. Mereka udah main di sini sampai 10 kali. Terus gimana dengan City? Percaya nggak percaya? The Citizens baru pernah nginjak rumput Cardiff 1 kali doang, dan itu pun udah lama banget di tahun 2003. Jadi secara adaptasi dan kenyamanan atmosfer, Arsenal jelas punya keunggulan telak di sini. Oke, lanjut ke ujian pertama buat sang pelatih baru, era baru Manchester City di bawah Enzo Maresca. Ini gila sih. Untuk pertama kalinya, dalam 10 musim terakhir, Arsenal nggak bakal berhadapan sama otak jenius Pep Guardiola di pinggir lapangan. Kalau kita taruh duel manajerial ini di atas papan taktik, ketimpangannya kerasa banget. Di satu sisi, kita punya Enzo Maresca yang baru mau debut di Community Shield. Beban di pundaknya, wah, maha berat. Karena dia harus nerusin warisan 10 tahun yang luar biasa dari Guardiola. Di sisi lain, dia harus langsung ngadepin Mikel Arteta, sang jawara bertahan Liga Inggris yang baru aja ngeruntuhin dominasi City, plus statusnya sebagai raja di turnamen ini. Tekanan jelas ada di Maresca buat ngebuktiin kalau mesin City belum kehabisan bensin. Dan coba tebak, tugas Maresca itu bakal jauh lebih berat kalau kita lihat siapa aja yang dibawa Arteta sekarang. Abis juara, Arsenal nggak santai-santai. Mereka malah gaspol di bursa transfer. Kehadiran Bruno Guimaraes dijamin bakal bikin lini tengah makin garang dan dominan secara fisik. Terus ada Christos Tzolis yang siap ngasih daya ledak ekstra di sayap, dan pastinya Piero Hincapié yang statusnya udah permanen buat jadi tembok beton di lini belakang. Skuad Arsenal yang sekarang ini, jujur aja, jauh lebih dalam dan menakutkan dari musim lalu. Sementara Arsenal lagi sibuk pamer otot baru, Maresca malah lagi pusing 7 keliling mikirin skuadnya. Sang mesin gol Erling Haaland ternyata sama sekali belum turun di laga pramusim sejak balik dari Piala Dunia. Absennya striker utama di masa krusial persiapan taktik ini bener-bener jadi variabel liar. Apa dia bakal fit 100%? Apa insting golnya langsung balik? Misteri soal Haaland ini bisa banget ngubah arah pertandingan nanti. Sekarang, kita masuk ke pembahasan soal tuah sempurnanya Arteta dan seberapa dominan Arsenal di turnamen ini. Biar saya kasih gambaran seberapa kuat DNA Arsenal di ajang ini. 17. Ya, mereka udah bawa pulang trofi Community Shield sebanyak 17 kali. Jumlah ini cuma kalah dari Manchester United. Yang bikin makin ngeri, Arsenal selalu menang di 5 penampilan terakhir mereka di turnamen ini. Intinya, mereka tahu persis gimana caranya menangin laga ini. Buka musim pakai perayaan gelar itu udah kayak rutinitas buat mereka. Lanjut ke bagian head to head. Kita lihat sejarah bentrokan dan momentum kedua tim saat ini. Kalau kita bedah catatan pertemuan mereka khusus di ajang ini, hasilnya benar-benar berat sebelah. Ini bukan sekedar menang kalah biasa, tapi dominasi absolut Arsenal. Mulai dari kemenangan telak 4-0 di tahun 1934, lalu 3-0 di 2014, yang mana Arteta sendiri ikut main waktu itu, sampai kemenangan adu penalti dramatis di tahun 2023. Sejarah benar-benar memihak meriam London. Buat City, ngelewatin tembok psikologis Arsenal di turnamen ini selalu jadi PR besar. Eits, tapi tunggu dulu. Ini Manchester City yang lagi kita omongin. Jangan pernah ngeremehin mereka. City ini datang dengan status juara ganda turnamen domestik, FA Cup dan EFL Cup loh. Lagi pula, mereka baru aja balas dendam ke Arsenal. Maret kemarin mereka menang 2-1 di Liga Inggris. Dan yang paling nyakitin buat Arsenal, City sukses ngalahin mereka 2-0 di final EFL Cup berkat 2 gol brilian dari Nico O'Reilly di Wembley. Jadi, City jelas tahu gimana caranya ngelukai Arsenal di panggung sebesar final. Tapi di sisi lain, performa Arsenal jelang laga ini juga lagi gila-gilanya. Mereka belum tersentuh kekalahan di 8 laga terakhir, dengan rincian 6 menang dan 2 imbang.
Ya, kita tahu banget mereka baru aja patah hati parah setelah kalah adu penalti dari PSG di final Liga Champions di Budapest. Sakit banget pasti. Tapi skuad ini punya mental baja. Kekalahan pahit itu justru bisa jadi bensin tambahan buat anak-anak asuh Arteta, ngebuktiin kalau mereka tetap pantas jadi raja baru di sepak bola Inggris. Sampailah kita di segmen favorit, prediksi superkomputer Opta yang mensimulasikan 10.000 skenario pertandingan. Nah, dari ribuan hitung-hitungan data dan taktik tadi, siapa yang diunggulin? Ternyata, superkomputer nampilin angka 44,8% buat kemenangan Arsenal dalam waktu normal 90 menit. Manchester City cuma dikasih peluang 29,7% buat menang. Terus, sisa 25,5%-nya diprediksi bakal berakhir imbang dan langsung lanjut ke babak penalti yang bikin jantungan. Secara matematis, stabilitas dan status juara bertahan liga bikin Arsenal lebih di atas angin. Tapi sebelum kalian buru-buru milih Arsenal, izinkan saya lempar satu fakta statistik terakhir yang bisa bikin semuanya berbalik. Dalam 10 laga Community Shield terakhir, yang pertemukan juara FA Cup melawan juara Liga Inggris, tim juara FA Cup sukses keluar sebagai pemenang di 8 edisi. Bayangin, 8 dari 10. Dan coba tebak, siapa yang datang sebagai pemegang trofi FA Cup kali ini? Betul banget, Manchester City. Seolah-olah ada tuah magis tersendiri buat pemenang piala domestik di ajang ini. Fakta-fakta ini pada akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan besar, yang jawabannya bakal kita lihat langsung di Cardiff. Bisakah Enzo Maresca di laga perdananya ngancurin rekor sempurna Mikel Arteta dan ngeruntuhin tradisi kemenangan Arsenal di Community Shield? Ataukah sang juara Liga Inggris yang bahkan ngebuktiin lagi supremasi taktik mereka? Coba pikirin dan kasih tahu analisis kalian. Terima kasih udah mantengin ulasan kali ini, dan mari kita tunggu sejarah apa yang bakal tercipta di lapangan nanti.